Di situ saya bisa berusaha meramu menjadi karya fotografi dari unsur-unsur tadi kan, sehingga bisa menerjemahkan kegelisahan saya, kekhawatiran saya melalui fotografi. Kegelisahan saya itu adalah sebenarnya ketakutan kehilangan. Awal mulanya itu karena dari kecil itu bapak saya sama Pak Lek saya itu sudah mengajari saya nonton bioskop. Jadi sekitar kelas 4, kelas 5, mulai kelas 4, kelas 5 SD itu saya sering diajak nonton bioskop, terutama zaman dulu kan di Jogja itu yang beredar kan film-film tahun-tahun awal-awal 80-an itu kan film-film koboi. Film-film favorit saya waktu itu ada yang paling berkesan bagi saya saat masa kecil saya nonton bioskop itu adalah film Once Upon Time in West. Pemeran utamanya Charles Bronson. Itu film yang sampai sekarang masih saya ingat dan saya koleksi sampai sekarang filmnya. Itu yang mempengaruhi mempengaruhi cita rasa saya terhadap produk-produk visual. Kemudian ketika saya SMA bersama teman-teman sekolahan, ada segelintir lah teman-teman yang membuat klub fotografi. Waktu itu ada Usmarus, Yanuar, Lukas, Tiktoy, Dede, saya ada anak 6. Itu kemudian kita sering hunting bareng, beli filmnya patungan. Waktu itu harga film sekitar masih 6.000 atau 7.000 lah. Itu pun kita harus patungan. Kameranya cuma 2, gonta-ganti. Kemudian kita catat nomor ini sampai nomor ini fotonya Dede Baskoro. Nomor ini sampai nomor ini fotonya Tiktoy. Nomor ini sampai ini fotonya Lukas dan seterusnya. Itu kemudian hasilnya sampai kemudian kita pamerkan waktu itu di Lembaga Indonesia Belanda itu apa? Bentara Budaya, Karta Pustaka yang waktu itu masih di Jalan Sudirman, pertigaan itu, depan pertigaan Jalan Sudirman, Jalan Kaliurang itu. Kemudian begitu saya mulai masuk kuliah, selera saya mulai berkembang lagi saya waktu itu yang paling terkesan saya ketika saya nonton film Under Fire. Under Fire itu kisah tentang kemelut di Nicaragua, perang sipil lah ibaratnya. Jadi pemberontakan masyarakat sipil terhadap pemerintahan Nicaragua. Pemeran utamanya Nick Nolte. Nah, saya terkesan dengan film itu sampai kemudian mempengaruhi keinginan saya. Karena film itu menceritakan kerja wartawan foto, kerja jurnalis di suasana peliputan perang. Dari nonton film itu kemudian ternyata mendorong keinginan saya bagaimana sih saya
bisa kerja jadi jurnalis. Nah, kemudian mulai dari itu zaman kuliah saya mulai memperdalam lagi fotografi, memperdalamnya tidak dengan cara formal, tapi ya dengan cara dolan. Kayak yang tadi waktu SMA, dolan bareng dengan teman-teman, hunting, motret sana, sini, sedapatnya. Kemudian, dan zaman kuliah juga, kebetulan saya sering dipercaya oleh teman-teman kalau ada resital tari, atau pementasan teater, itu sering dimintai bantuan untuk mendokumentasikan. Nah, itu bagi saya adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman saya tentang fotografi. Terus berkembang. Nah, kemudian saya ketemu teman Suwarto Peyot, almarhum. Sekarang udah almarhum. Nah, itu waktu itu tahun 90, awal-awal 90 lah. Itu di koran Kedaulatan Rakyat kan ada namanya rubrik celah-celah kehidupan. Biasanya di pojok halaman 1, paling bawah, di paling bawah halaman 1. Nah, kita mengisi rubrik itu, rubrik yang berisi kisah-kisah keseharian yang menginspirasi, memotivasi. Nah, dari situ saya hunting sama Suwarto Peyot, hunting berita. Suwarto Peyot bagian penulisannya, saya bagian pemotretannya. Terus jalan sampai kemudian kita pisah waktu itu, terus Suwarto nggak aktif kuliah lagi. Itu pertengahan 90-an ya. Terus akhirnya saya sendiri. Nah, terus sampai pada sekitar tahun 98 saya kemudian masuk ke Harian Bernas. Di Harian Bernas saya ngelamar khusus sebagai reporter foto. Nah, dari situ saya bisa semakin suntuk menggeluti fotografi, terutama di foto jurnalistik. Ya, karena di jurnalistik kan kita nggak bisa jadi menspesifikasi ini aku harus spesifik pada bidang ini foto fashion misalnya, hanya khusus fashion, hanya khusus foto-foto lingkungan, hanya khusus kan nggak bisa, ya semua harus kita lakukan. Makanya itu jadi semakin memperkaya saya untuk terus menggeluti ini. Jadi, dan yang paling saya sukai akhirnya justru di foto-foto lingkungan. Apalagi waktu itu di Bernas ada rubrik foto lepas namanya. Jadi foto yang tidak disertai dengan berita. Jadi cukup foto dengan caption. Jadi menceritakan, waktu itu saya sering kalau sudah penugasan saya selesai, misalnya kan di Bernas itu kan waktu itu ada rapat pagi. Jadi jam 7 semua wartawan dan beberapa redaktur kumpul ngobrolkan apa kerja kita hari ini. Kemudian undangan-undangan yang ada dibuka di forum itu. Oh, hari ini ada undangan ini, kalau itu yang kelembagaan ya, misalnya dari DPR ada acara ini, berarti wartawan ini yang berangkat. Kalau butuh didampingi fotografer enggak, misalnya cukup wartawannya sendiri yang motret. Oke, berarti aman, saya nggak harus ngikuti dia. Nah,
begitu hari itu saya aman, nggak harus mendampingi teman wartawan tulis, saya gunakan untuk hunting sendiri. Bikin foto-foto lepas itu, saya ke Kulon Progo, ke Gunung Kidul. Bahkan saya waktu itu sampai saya bikin jadwal, jadi kalau hari ini saya seharian di Kulon Progo, besok kalau nggak ada penugasan, saya akan ke Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, misalnya saya kumpulkan foto-foto lepas sebanyak mungkin. Kemudian hari berikutnya saya di Sleman, saya isi kesempatan itu untuk cari foto-foto di Sleman. Nah, itu hasilnya nanti kan bisa saya pecah-pecah untuk bisa foto-foto itu bisa 3 atau 4 atau 5 momentum yang bisa saya ceritakan terpisah-pisah nanti. Pemuatannya pun bisa untuk seminggu 2 minggu pemuatan, satu persatu dimuat, itu foto-foto lepasnya. Nah, setelah fase jurnalis ya sekitar tahun 2006 ya, 2006 itu erupsi Merapi. Itu saya cerita tentang Merapi karena bagi saya Gunung Merapi itu momentum istimewa bagi saya, dan itu terus berlanjut. Artinya jadi gini, Merapi itu kan periodik masa erupsinya. Nah, itu acap kali mendatangkan wartawan dari manapun untuk datang ke Merapi dan secara rutin melakukan peliputan di sana, sehingga mempertemuan saya dengan wartawan A, wartawan B dan sebagainya. Kita bareng-bareng hunting bareng di Merapi. Kemudian kencan, aku saiki motrete neng Ngori misalnya. Ada beberapa teman yang tertarik, aku tak melu, yuk berangkat subuh misalnya. Itu biasanya masa erupsi itu kan mulai dari masa awal, penandanya dari BPTKG biasanya kita ambil informasinya. Itu biasanya begitu BPTKG waktu itu menentukan titik api sudah mulai muncul misalnya, sudah mulai bisa terbaca gitu, secara visual. Nah, kita baru naik. Nah, itu bisa periode proses dari mulai kemunculan titik api sampai nanti erupsi besar, puncak erupsi besar, itu biasanya bisa sampai sebulan. Setelah masa erupsi besar, kemudian mundur ke landai lagi, itu sebulan berikutnya lagi. Bisa jadi bayangkan sekitar 2 bulan lah kita bisa ngumpul-ngumpul dengan wartawan-wartawan lain. Banyak sekali kenangan saya di Merapi yang sangat istimewa sih. Ada satu erupsi tahun 2001 itu saya pernah dapat tugas ngambil peristiwa erupsi Merapi di daerah Muntilan, desanya lupa saya. Itu saya harus naik
karena erupsi 2001 itu, kalau nggak salah 2000 atau 2001, itu kan erupsinya jadi kejadiannya kubah lava ketika tumbuh, nah penampang yang di bawahnya itu longsor. Nah itu akhirnya menimbulkan erupsi besar masa itu. Nah peristiwa longsornya ini saya nggak dapat fotonya karena waktu itu saya nggak berangkat naik ke Merapi. Kemudian saya melihat beberapa teman wartawan lain kok dapat dan sudah dimuat. Nah saya merasa ya, tertantang ya. Pas erupsi besarnya saya nggak dapat, padahal beberapa hari sebelumnya saya sudah motret di sana. Nah, kemudian saya cari-cari informasi, itu kejadiannya adalah karena penampang di bawahnya longsor. Nah, kemudian saya bertekad, saya harus bisa ngambil foto untuk menebus kekalahan saya tidak ngambil peristiwa erupsinya. Itu saya harus bisa ngambil gambar bekas lubang, bekas ya kerowokan istilahnya ya, bekas penampangnya yang longsor itu. Saya naik harus lewat, warga sana nyebutnya jalan babi. Jalan babi itu jadi semak-semak yang tinggi dan di situ ada lorong. Jadi semak-semak itu dibuka oleh warga untuk waktu itu untuk mencari rumput mungkin untuk naik. Nah saya melewati itu karena oleh Pak Duko waktu itu saya disarankan sampean lewati aja, ikuti aja jalan babi itu sampai titik sampean bisa motret gitu. Ya udah saya ikuti sarannya Pak Duko, saya lewati jalan babi dan benar begitu selesai jalan babi wilayah terbuka. Nah, di situ sudah ada tanda-tanda itu jejak terakhir lelehan, jejak terakhir longsoran, dan itu masih beberapa pohon masih nyala. Jadi kalau kena angin merah itu, baranya merah dan sudah hangus, dan di bawah di tanah di datar itu ada jejak terakhir longsorannya. Masih panas. Kemudian saya lihat ke atas, nah ini titik yang pas saya untuk ngambil gambar. Saya ngambil di situ, jebret. Tiba-tiba, begitu saya siap-siap turun itu sebenarnya saya sekilas sudah lihat di bawah, di atas ada lagi longsoran. Bentuknya kayak dari bawah ternyata kalau awan panas turun itu kayak bayangan saya kayak segerombolan biri-biri atau kasur lah, kayak kasur itu bergerak turun, bul. Mau melihat itu, ya sudah saya putuskan saya harus cepet turun. Ya udah saya lari merobos itu jalan babi turun. Itu pengalaman saya di Merapi. Ada banyak pengalaman kayak gitu yang apa ya istilahnya, dan itu semakin membuat semangat saya untuk terus mendokumentasikan peristiwa langka lah ya. Dulu rakyat sedikit saya pernah belajar ya, karena tidak jauh-jauh dari tempat saya belajar dulu di kesenian. Saya juga beberapa untuk melepas kegelisahan saya bikin beberapa puisi dan lain sebagainya. Nah, saya mendapatkan
korelasi hubungan antara kegiatan fotografi saya dengan masa silam kehidupan berkesenian saya itu adalah begini. Jadi bagi saya bisa menuangkan ide kegelisahan estetis saya melalui puisi itu sama dengan ketika saya menuangkan kegelisahan estetis saya di media fotografi. Jadi ya kesimpulan saya kan begini. Jadi puisi itu kan bahan bakunya kan sebenarnya kan huruf dan kata. Sementara di fotografi sama, cuma beda medianya. Bahan bakunya kalau di fotografi kan cahaya, warna, bidang, dan bentuk subjek. Nah, di situ saya bisa berusaha meramu menjadi karya fotografi dari unsur-unsur tadi kan, sehingga bisa menerjemahkan kegelisahan saya, kekhawatiran saya melalui fotografi. Kegelisahan saya itu adalah sebenarnya ketakutan kehilangan. Jadi kenapa saya banyak mendokumentasikan melalui media fotografi peristiwa-peristiwa di lingkungan saya, di sekitar saya, itu adalah untuk mendokumentasikan, kemudian menyimpan momentum itu untuk ya bisa nanti saya wariskan momentum peristiwa visual ini ke penerus saya, untuk bisa saya ceritakan ke masa depan peristiwa yang saya alami hari ini gitu. Biasanya saya untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa itu dengan saya lakukan dengan jalan-jalan, dengan antara lain ketika saya ingat masa kecil saya dulu sangat akrab dengan kerbau. Waktu jika libur sekolah atau hari Minggu, saya sering banget ikut orang menggembala kerbau sehingga saya bisa mengikuti keseharian kerbau, mengakrabi keseharian kerbau dan gembalanya, sampai bagaimana kerbau setelah digembala pulangnya pulangnya mandi, dibersihkan badannya di tempuran sungai. Ingat saya waktu itu namanya kerabiaan. Di kerabiaan itu kita mandikan kerbau dan sebagainya. Keakraban itulah yang membuat saya kemudian merasa saat ini kok saya kehilangan keakraban itu. Maka saya lalu melakukan pencarian. Saya sekarang sudah sangat jarang menemukan kerbau, maka saya kemudian hunting mana-mana nyari kerbau. Kekhawatiran juga kehilangan lingkungan indah di masa kecil saya, bagaimana saya bisa dekat dengan kupu-kupu, dengan belalang dan sebagainya, itu sekarang saya rasa kehilangan saya tebus dengan itu tadi, pencarian. Jadi saya mencari
orang-orang yang berternak kerbau di lingkungan saya. Bahkan saya kejar sampai waktu itu sampai ke Magelang, sampai ke pojok selatan Kulon Progo di bibir pantai apa ya Trisik atau mana itu. Jadi ya info dari teman-teman wae. Oh ning kono ono kebo di Mboro, dolan desa Mboro, ada teman yang menggunakan kerbau untuk atraksi di objek wisatanya. Kemudian teman itu menawari saya untuk ngambil gambar aktivitas kerbau. Itu saya kumpulkan, kemudian saya sering sekali ngelitih, istilahnya saya ngelitih kalau saya mengistilahkan. Ya di lingkungan dekat, bisa juga di lingkungan jauh ya tetap saya kejar. Misalnya saya biasanya teman-teman info dari teman-teman di sana ada wilayah semak-semak yang banyak serangga, ya saya datangi, saya ambil aktivitas. Bahkan saya tahun 2007 itu sempat ada teman yang membuat ini tugas akhir anak biologi, membuat tugas akhir tentang kehidupan kehidupan kupu-kupu Troides helena. Kemudian saya diminta bantuan untuk memotret, jadi siklus hidup kupu Troides helena itu mulai dari telur, kemudian kepompong, kupu dewasa, kawin, kembali ke telur lagi. Siklus itu saya ikuti, saya ambil gambarnya. Kemudian beberapa kadal di daerah Piungan, saya ada satu sungai yang sering saya kunjungi karena di sana banyak saya temukan kadal. Saya ikuti siklus hidupnya dari ternyata kadal itu pada jam-jam tertentu berjemur. Nah, saya ikuti. Waktu itu saya pernah memancing kadal untuk mendekat ke saya menggunakan ini jadi makanan yang saya bawa itu saya sebar mendekat ke arah saya. 1, 2, 3, 4, 5 hari, sekitar 5 hari. Jadi hari pertama ada 1 ekor, 2 ekor kadal mendekat. Waktu itu belum saya ngambil gambarnya karena saya masih pendekatan dulu dengan kadalnya. Hari kedua saya melihat ada makin banyak kadal yang mendekat. Hari ketiga baru saya ngambil gambar kadal-kadal itu karena dia menganggap saya sudah menjadi bagian dari mereka. Nah, kedekatan itu saya manfaatkan untuk mengambil gambar kadal-kadal itu. Nah, itu semua saya lakukan karena kekhawatiran saya akan kehilangan lingkungan habitat keakraban saya di masa kecil saya dulu. Itulah yang mendorong saya untuk sampai sekarang terus membuat dokumentasi. Selain itu, saya melihat di lingkungan saya itu ada banyak aktivitas tradisi yang menurut saya itu kearifan leluhur saya, leluhur lingkungan saya. Bagaimana mereka melakukan pendekatan dengan alam lingkungannya. Saya khawatir juga melihat gejala sekarang kan, perilaku orang-orang sekarang. Saya khawatir tradisi kedekatan dengan lingkungan ini kan hilang. Maka saya kemudian berusaha mengabadikan, mendokumentasikan beberapa aktivitas tradisi
seperti misalnya sedekah laut, saya ikuti sampai ke di daerah pantai timurnya Wediombo itu, daerah di pantai di Gunung Kidul itu sedekah laut dilakukan beberapa perahu nelayan menuju ke tengah laut, kemudian ubur rampe sedekah lautnya dilepas di tengah laut. Nah, saya ikuti sampai ke tengah. Terus kemudian ada yang paling istimewa bagi saya juga tradisi memuliakan hewan ternak yang biasanya dilakukan pada saat wuku gumbrek. Gumbrek itu hitungan hitungan hari Jawa, di Jawa ya. Nah, di situ di tradisi gumbrek itu sangat saya merasakan bagaimana peternak memuliakan hewan ternak yang sudah menjadi bagian dari anggota keluarga mereka. Mereka melakukan doa bersama, setelah itu sebagian makanan yang mereka makan itu mereka bagikan ke hewan ternaknya. Itu dilakukan biasanya pada saat wuku gumbrek. Nah, tradisi-tradisi semacam ini, tradisi kedekatan dengan lingkungan semacam ini, saya khawatirkan kalau nggak saya dokumentasikan, nanti akan hilang, dan di masa depan jangan-jangan kita sudah nggak bisa lagi menghormati alam lingkungan, sehingga tidak tahu bagaimana menjaga hubungan dengan alam lingkungan. Itulah kekhawatiran seperti itulah yang akhirnya memancing saya untuk terus melakukan pendokumentasian peristiwa-peristiwa tradisi, termasuk panen wiwitan dan sebagainya. Kondisi fotografi sekarang jelas sangat jauh berbeda dengan kondisi awal ketika saya belajar. Saya mengalami awal belajar fotografi menggunakan kamera masih analog, jadi kamera film. Saya mengalami bagaimana mencuci, kemudian mencetak sendiri, kemudian menyerahkan ke redaksi. Itu waktu itu di Harian Bernas. Jadi di perilaku kamera analog itu semua hal dilakukan sangat-sangat hati-hati dan satu persatu gitu. Memotret, perhitungannya benar-benar cermat karena ada kekhawatiran ini nanti jadi enggak dan sebagainya. Dan waktu itu bagi kita kan harga roll film itu tetap kita perhitungkan, sehingga bagaimana kita bisa memotret secermat mungkin, seefisien mungkin, sehingga hasilnya juga optimal, tidak boros. Nah, itu semua kita lakukan dengan sangat hati-hati. Sementara kemudian bergerak ke arah sekarang, memotret itu sangat gampang. Karena peralatan sekarang sudah canggih, fitur-fitur yang dulu harus kita lewati dengan hati-hati sekarang bisa diabaikan, bisa dianu dengan kita pakai fitur auto. Semua problem teknis pemotretan
terlewati, sehingga sangat memudahkan kita untuk mengabadikan, sehingga orang tidak perlu lagi harus berhitung-hitung. Nah, tapi dampak anunya, orang jadi meremehkan, jadi ya wes motret sak geleme wae, misalnya gitu. Kemudian melupakan penyimpanan. Kalau sekarang saya potret kira-kira saya nggak cocok, kemudian saya nggak suka, buang, besok bisa diulang lagi. Nah, kalau zaman dulu begitu berharganya momentum ketika memotret itu, sehingga spirit penyimpanan, spirit pendokumentasian itu saya dapatkan dari ketika saya memotret analog, kemudian saya bawa ke sekarang. Sementara mungkin orang lain nggak melakukan itu. Bagi saya tetap berpegang teguh bahwa apa yang saya ambil kemarin, apa yang saya ambil hari ini, harus saya simpan untuk bisa nanti saya bawa ke masa depan. Begitu prinsip saya, mendokumentasikan peristiwa demi peristiwa melalui fotografi.